Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berjumpa lagi dengan saya Darmawan K. Anton dalam channel kami. Pada kesempatan kali ini kami bersama Mas Teguh ya, yang beberapa waktu yang lalu lahannya ataupun rumah, pekarangan rumahnya ini kami buatkan videonya. Yang kita lihat di sini ada alpukat miki dan kendil. Dan pada kesempatan kali ini kita akan mereview sedikit budidaya alpukat miki yang dilakukan oleh Mas Teguh, skala kebun ya Mas Teguh ya. Yang jadi untuk lebih lengkapnya simak video kami ini sampai dengan selesai. Namun sebelum itu kami mohon dukungan supportnya agar channel kami lebih berkembang dan kami lebih bersemangat dengan cara menekan tombol subscribe, like ataupun share. Atas semua itu kami ucapkan terima kasih. Nah, untuk kesempatan kali ini kita akan berbincang seperti yang saya sampaikan di awal tadi, bahwa Mas Teguh ini salah satu lah ya Mas ya, mungkin yang telah menanam alpukat miki di luar Pulau Jawa dan saat ini telah berbuah atau produksi ya. Jadi mungkin untuk Mas Teguh, Mas bisa dibagikan sedikit Mas, mungkin kenapa pilihannya ke alpukat miki? Baiklah, kenapa saya memilih alpukat miki? Karena dia ada beberapa keunggulan. Salah satunya adaptasi di dataran rendah, karena sama seperti yang diindukannya sama terendah. Kedua, salah satu alpukat yang sangat genjah. Di usia 2 tahun bahkan kurang sudah bisa berbunga dan jadi buah. Yang ketiga, dia produktivitas miki sangat bagus, sangat banyak. Boleh dilihat dia susul-susul buahnya. Ya, yang keempat, pangsa pasar untuk miki ini sangat bagus. Dan di Indonesia ini pangsa pasar miki sangat kurang. Oh ya, karena mungkin sepertinya belum sampai ke pasar tradisional, Mas. Belum. Habis dari Habis. Iya. Habis di beberapa kawan. Yang kelima, size-nya juga bagus, tidak terlalu jumbo, tidak terlalu kecil. Yang keenam, rasa sudah terjamin enak. Yang ketujuh, buahnya kuning seperti mentega. Jadi begitu kita membuka miki sudah ada jaminan bahwa alpukat itu enak dan warnanya menarik. Jadi salah satu kenapa saya menanam miki, alpukat miki, salah satunya itu beberapa alasan. Nah, kalau untuk jarak tanam yang Mas Teguh lakukan atau Mas Teguh tanam di kebun itu berapa jarak tanam? Kalau di kebun saya tanam 6x8, yang 8-nya menghadap matahari. Jadi percabangan atau ranting di beberapa tahun kemudian dia tidak akan bersentuhan dan mendapat sinar matahari yang full. Sebenarnya sih paling bagus 8x8, namun karena lahan saya tidak rata, saya buat 6x8. Terus tanahnya agak bergelombang seperti itu Mas. Terus untuk ini kan sudah mulai berbuah ya. Untuk pasarnya sendiri di kita khususnya ini di Sumatera Selatan. Oh ya, kita ini saat ini beradanya di kota Lubuk Linggau ya. Kota Lubuk Linggau, provinsinya masuk Sumatera Selatan ya. Jadi ini untuk pasarnya sendiri saat ini bagaimana Mas Teguh? Saya pertama nanam alpukat miki itu 2018. Di tahun 2015, di tahun 2018 sudah buah. Berbuah itu saya promosikan dengan cara membagi-bagi beberapa kawan. Nah, dari hasil membagi-bagi itu mereka sangat suka atau tertarik. Di periode berikutnya mereka sudah mulai membeli dengan cara menginden. Jadi untuk pangsa pasarnya masih sebatas kawan sendiri, karena untuk produksinya belum bisa memenuhi keluar Lubuk Linggau atau ke luar Sumatera Selatan. Dan untuk jumlah alpukat miki yang Mas Teguh tanam di lahan atau di kebun Mas Teguh berapa Mas? Kalau di lahan saya menanam 150 batang. 150 batang? 150 batang dengan usia dari usia 2 tahun sampai usia 5 tahun. Nah, jadi setelah saya pelajari baru saya tanam banyak. Dan untuk mungkin yang perlu dibagikan di sini juga mungkin yang namanya kita berkebun mungkin ada kendala Mas Teguh ya.
Apalagi mungkin kita menanamnya tentu di hutan ya, di kebun ya, jauh dari pengawasan kita. Kira-kira ada kendalanya atau ada tips khusus lah kira-kira? Kalau saya sih untuk nanam yang pertama usahakan bibit yang terlalu kecil, usia minimal 60 ke atas. Tinggi ya, tingginya ya? Tinggi. Kalau terlalu kecil akan sangat riskan. Mati Dicampur oleh hama. Iya. Kemudian harus dijaga oleh penjaga kebun lah ya. Kalau tidak curi. Kemudian harus cukup air. Karena masih kecil itu cukup air. Kemudian lahan harus bersih, barulah kita mengebumbukan. Dibumbukan juga kita berbagi menjadi beberapa item, baik itu pupuk pertumbuhan, baik pupuk pembuahan, atau pupuk untuk menjaga kerontokan. Di samping itu juga kita memberikan insektisida atau fungisida untuk daun karena beberapa hama. Dan di alpukat Miki ini salah satu keunggulannya dia tahan akan hama ulat. Ulatnya tidak terlalu banyak dan tidak besar, tapi tetap harus kita antisipasi dengan insektisida dan fungisida. Itu salah satu keunggulan dari Miki. Oke. Jadi itu mungkin yang dijabarkan oleh Mas Teguh tadi, bahwa untuk membudidayakan skala kebun yang kita perlukan itu ya pertama mungkin bibit tadi ya, Masnya. Ukuran bibit, jadi besar bibit itu mempengaruhi ya. Jadi usahakan bibitnya memang sudah siap untuk ditanam ya. Jadi nanti untuk video selanjutnya kami juga akan membagikan ciri-ciri dari alpukat Miki dan bibit alpukat Miki yang telah siap kita tanam. Jadi nanti saksikan video itu. Namun untuk kali ini yang kita bahas adalah apa yang dilakukan Mas Teguh atau yang berbagi dari Mas Teguh tentang mengenai kebun alpukat Miki Mas Teguh yang sudah berbuah di Pulau Sumatera ya. Jadi alpukat Miki ini dari Depok Mas ya? Dari Depok ya. Jadi mungkin sahabat sekalian bisa menentukan pilihan yang ingin menanam, baik mungkin di pekarangan rumah ataupun skala kebun, bahwa salah satu alpukat yang saat ini begitu banyak ditanam ya, itu alpukat Miki salah satunya ya. Jadi produktivitasnya tinggi, produktivitas ya tentu urusannya ke jumlah buah. Dan genja yang disampaikan oleh Mas Teguh tadi ya, cepat berbuah dengan usia belum sampai 3 tahun yang di belakang kita seperti ini sudah berbuah. Mungkin jumlahnya tadi saya nggak sempat hitung, tapi menurut saya untuk ukuran yang umur yang belum 3 tahun sudah bisa berbuah ya, untuk alpukat ya luar biasa ya. Jadi tadi yang dibahas Mas Teguh itu mengenai alpukat Miki. Apabila mungkin ada yang bisa dikoreksi atau mungkin ditambahkan kepada para sahabat sekalian atau ingin ditanyakan, mungkin bisa bertanya di kolom komentar. Mungkin itu saja Mas Teguh. Terima kasih ya Mas Teguh ya atas waktu dan kesempatannya. Kami akhiri dengan billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.